Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hairul Anas, NIM F131230230. Saya Ambrosius Natalino X Putra Satria dengan NIM F131230235. Kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Semarang Ingin mengajak kalian semua mengetahui bagaimana perspektif psikologi lintas budaya pada suku Kulawi. suku Kuali yang berada di Sulawesi Tengah. Mari kita ke video selanjutnya. Sebelum masuk ke suku Kulawi, kita sekilas sedikit menjelaskan apa itu psikologi lintas budaya. Jadi gini bro, psikologi lintas budaya itu adalah cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana perbedaan antara suku A, budaya A dengan budaya B, atau makna-makna yang ada dalam suku tersebut. Jadi kita memandang persepsi antar budaya. Namun tujuan psikologi lintas budaya sendiri bukan mencari perbedaan, tapi melihat makna yang ada di dalam budaya tersebut. Jadi itu bre, inti dari psikologi lintas budaya. Bukan untuk mencari mana yang lebih baik. Bukan untuk mencari mana yang lebih baik, bukan membandingkan kedua suku atau kedua budaya, tapi melihat makna atau nilai yang ada. Ada yang beda, belum tentu itu yang lebih baik. Iya. Bukan tentang lebih baiknya, tapi tentang beragamnya. Tentang beragamnya. Oke. Jadi paham ya bre ya? Oke. Oke, kita lanjut ke suku Kulawi. Jadi gini, suku Kulawi ini mereka sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Sigi namanya. Lebih tepatnya itu di Sulawesi Tengah. Mereka juga biasa disebut, mereka menyebutnya sebagai Tukulawi. Katanya nama Kulawi ini sendiri diambil dari nama pohon yang ada di hutan daerah sana lah. Daerah sana ada nama pohon Kulawi, jadi itu dipakai menjadi nama suku itu sendiri. Pohon ini yang menjadi simbol sebagai keterikatan dengan alam, sebagai kedekatan dengan alam, bagaimana kita bergabung dengan alam gitulah kira-kira ya. Lebih menariknya lagi nih, masyarakat Kulawi ini udah dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Indonesia ada, suku Kulawi sudah ada. Benar ya. Nah, di sana tuh, kenapa kita tahu? Di sana ada peninggalannya batu megalitik. Apa itu megalitik? Batu besar yang disusun rapi dan dipercaya itu punya fungsi sebagai upacara atau simbol kekuasaan pada zaman dulu. Artinya dari dulu aja mereka udah punya sistem simbol sosial yang rapi dan spiritual yang kuat gitu dalam masyarakat di suku Kulawi itu sendiri. Kayak itu. Nah, dulu mereka punya dua golongan sosial yang ada di suku Kulawi ini sendiri, bangsawan dan juga rakyat biasa. Nah, yang bangsawan ini bisa mereka sebut sebagai Maradika. Jadi para kelas bangsawan itu mereka disebut sebagai Maradika. Beda sama yang rakyat biasa. Rakyat biasa mereka bisa sebut sebagai Ntodia. Bacaan gimana ya? Ntodia kayak gitu. Sistem ini mirip kayak struktur kerajaan kecil gitulah. Ada bangsawan, ada rakyatnya, ada masyarakatnya gitu. Dimana setiap orang itu tahu posisi dan tanggung jawabnya, dan mereka juga kayak gitu. Hubungan antar warganya tetap dijaga lewat hukum adat. Jadi bisa seperti di adat-adat yang lain, suku-suku yang lain juga pasti ada hukum adatnya. Jadi mereka dalam bermasyarakat sudah diatur lewat hukum adat yang ada di suku Kulawi itu sendiri, kayak gitu. Jadi sejarah singkatnya seperti itu ya. Dari suku Kulawi tersendiri. Betul. Selanjutnya kehidupan sosial dan adat suku Kulawi ini pada
kehidupan sosial, suku Kulawi ini memiliki simbol rumah adat, yaitu yang bernama Lobu, Bre. Jadi Lobu ini rumah adat yang berbentuk panggung. Nanti kita bisa munculkan gambarnya. Rumah adat ini memiliki fungsi untuk kumpul, pertemuan-pertemuan adat, pernikahan adat, ataupun untuk kumpul keluarga yang pastinya ya, Bre. Berarti Lobo ini rumah sebagai tempat tinggal atau hanya rumah tempat upacara-upacara adat yang ada di suku Kulawi? Uniknya rumah adat Lobo ini, dia hanya untuk pertemuan-pertemuan adat. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu untuk pertemuan pernikahan atau musyawarah pada suku adat. Dan suku Kulawi ini memiliki hukum adat yang sangat kental. Dia mengatur hukum adat dan juga nilai moral yang dianggap gak cuma salah di mata manusia, tapi juga mengganggu keseimbangan alam. Dia akan memiliki hukum yang kuat terkaitan dengan alam gitu, Bre. Jadi makanya setiap keputusan besar pasti dilalui dengan musyawarah atau pertemuan adat gitu, Bre. Harus ada tetua adat yang memberi arahan untuk semua permasalahan gitu. Ada yang memberi arahan atau biasanya kepala adatnya yang memberi pertengahan dalam konflik tertentu gitu, Bre. Dan pada nilai suku Kulawi tersendiri ini dia memegang erat yaitu gotong royong, Bre. Jadi setiap ada acara, warga sekitarnya bisa bantu, mulai dari pernikahan atau pertemuan adat. Dan ini menyambung sama konsep kolektivitas dalam psikologi lintas budaya, yaitu mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu gitu. Jadi pada suku Kulawi ini jika mempunyai acara, dia selalu guyup rukun, gotong royong bersama gitu, Bro. Berarti bisa nyambung ya ke psikologi lintas budaya itu. Bisa banget, Bro. Jadi itulah nilai dari adat suku Kulawi. Oke. Oke, sekarang kita ke ini kepercayaan yang ada di suku Kulawi. Jadi kepercayaan di suku Kulawi ini ya, ini jauh sebelum ada agama Islam, ada agama Kristen atau Katolik, di suku Kulawi sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Apa itu kepercayaan? Di suku Kulawi itu mempunyai semacam kepercayaan atau apa itu namanya, percaya bahwa ada kekuatan besar yang ada di alam ini. Ada dua kekuatan besar, yang satunya itu namanya Karum Palangi atau Dewa Langit, dan juga Karapatana atau Dewa Tanah. Jadi keduanya itu dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara langit dan bumi, keseimbangan alam gitulah. Keseimbangan alam itu harus dijaga, dan mereka percaya bahwa yang menjaga itu yaitu Karum Palangi sama Karapatana. Jadi di suku Kulawi ini mereka mempunyai sebuah tradisi. Misal seandainya mereka mau buka ladang, kalau di sini mau tanam tanam padi atau apa gitulah di sini, itu mereka mempunyai sebuah ritual sebagai bentuk izin bahwa kita membuka lahan buat berkebun, sebagai izin kita ke alam gitu. Atau menebang pohon pun sama, mereka membuat ritual semacam izin kepada roh yang ada di alam itu. Jadi itu menjadi sebuah tradisi yang ada di suku Kulawi. Jadi kepercayaan semacam itu di suku Kulawi itu selain yang tadi disebut ada kekuatan tanah, kekuatan langit, mereka juga percaya tentang pohon, sungai, batu itu juga mempunyai
kekuatan sendiri, atau mereka, atau bisa kita kenal sebagai apa itu, animisme. Nah, animisme. Jadi kalau semacam kepercayaan seperti ini, kalau kita tarik ke psikologi itu sendiri, sistem kepercayaan ini bisa kita lihat sebagai ekopsikologi tradisional. Jadi pandangan bahwa kesehatan jiwa manusia itu nggak bisa dipisahkan dari kesehatan alam. Kita tenang, alam pun tenang, gitu. Ada kesatuan dari Iya, antara alam dan kehidupan manusia. iya betul. Jadi alam sama manusia itu harus sama-sama tenang biar semuanya bisa berjalan dengan damai. Jadinya ada budaya material dan keseniannya. Pada suku Klawi tersendiri memiliki seni tari yang bernama Raigo. Raigo ini diadakan ketika ada pertemuan-pertemuan upacara adat seperti pernikahan atau panen raya. Namun uniknya pada kesenian tari Raigo ini, yang boleh menyanyikan hanya kaum bangsawan. Kaum bangsawan saja ya. Kaum bangsawan saja, benar. Jadi nyanyian ini dianggap sakral oleh suku Kulawi ini. Dan kemudian ada kain yang khas dari suku Kulawi, yaitu kain yang terbuat dari kulit kayu. Jadi cara pembuatannya, dia memukul-mukul kulit kayu tersebut menjadi lembaran dan kemudian dijemur dan dikeringkan untuk dijadikan kain khas baju adat itu tersendiri. Baju adat yang ada di suku Kulawi. Nanti kita bisa munculkan seperti apa baju adatnya atau kesenian tari Raigonya. Jadi kalau dari sisi psikologi tersendiri, khususnya psikologi lintas budaya, seni kayak ini adalah komunikasi nonverbal melalui gerak lagu. Mereka mengekspresikan emosi, doa, rasa syukur tanpa ada kata-kata. Jadi itu beberapa seni yang ada di suku Kulawi. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin tentang cara komunikasi di suku Kulawi. Ya. Jadi kalau kita ingat-ingat tentang materi psikologi lintas budaya kemarin, tipe yang ada di suku Kulawi ini, mereka termasuk orang-orang yang dalam konteks ini namanya high contact culture, atau mereka yang tidak biasa ngomong dengan cara belak-belakan. Gimana itu guys? Jadi ngomongnya lebih banyak ke yang tersirat, tidak bisa ngomong langsung apa yang ingin disampaikan. Misal waktu ngobrol sama tetua adat yang ada di suku Kulawi itu, mereka banyak nunduk dan ngomongnya pun pelan. Jadi apa yang mereka sampaikan itu tidak begitu jelas, karena itu sesuatu sebagai simbol rasa hormat. Jadi kita tidak berani menatap gitu. Jadi lebih banyak menunduk. Sama kayak yang di sinilah, kayak di Jawa itu ada apa itu, kayak kemarin baru rame di Trans 7 di pesantren cuma nunduk-nunduk kan gitu. Nah itu Sungkem dia. ya seperti itu. Jadi di Sulawesi pun sama seperti itu. Cara ngomong sama tetua adat pun mereka lebih banyak nunduk dan ngomong dengan pelan. Itu sebagai simbol penghormatan pada tetua adat yang ada di Sulawesi. Jadi nilai-nilai sosial kayak kesopanan, kerjasama, dan empati sangat ditekankan. Anak-anak kecil di sana jadi agar tidak egois, selalu ingat keluarga dan hidup damai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau diibaratkan mereka tuh kayak simfoni, tiap orang mainan ada masing-masing, tapi tetap menjadi sesuatu yang selaras, menjadi suara yang selaras atau harmoni. Seperti itu, Greg. Jadi komunikasi di suku Kulawi seperti itu ya. Iya, jadi tidak terbiasa dengan bahasa atau
mengungkapkan maksud secara belak-belakan, semuanya secara tersirat. Cara menyampaikan seperti itu. Jadi tadi seperti itulah perspektif suku Kulawi pada psikologi lintas budaya. Tapi suku Kulawi ini memiliki tantangan tersendiri pada zaman modern, Bre. Khususnya seperti yang tadi saya jelaskan, kain-kain yang terbuat dari Kayu, kulit kayu, terus tari rego, dan adat-adat lainnya. Karena anak muda di sana sudah mulai pergi atau merantau ke luar kota. Jadi hanya orang tua saja yang melestarikan atau yang meneruskan budaya tersebut. jadi untuk anak-anak mudanya sudah tidak bisa dibilang tidak tahu tentang adat-adat yang ada di suku Kulawi itu. Bukan tidak tahu, tapi mungkin tidak mau meneruskan karena dia memilih untuk merantau. Karena zaman modern sekarang budaya-budaya seperti itu kan sudah tidak relevansi dengan anak-anak muda. Kalau seperti itu berarti bisa hilang tuh tradisi ini. Itu Bre. Namun pada event-event tahunan di Sulawesi Tengah khususnya pemerintahan daerah sana itu mengadakan ajang tahunan untuk suku-suku khususnya suku Kulawi ini. Jadi dia menampilkan ada tariannya, ada baju adatnya pada event-event tertentu di tahunan. Jadi tidak serta-merta hilang, meskipun anak mudanya jarang sekali yang meneruskan, tapi pemerintah daerahnya memiliki inspirasi atau memiliki niat untuk agar budaya tersebut tidak hilang gitu, Bro. Untuk ada upaya dari pemerintah untuk melestarikan budayanya. Yes, itu. Oh, oke. Menarik juga. Berarti ada perhatian khusus dari pemerintah, itu menarik juga. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari perspektif atau kacamata psikologi lintas budaya tentang suku Kulawi tadi yang kita bahas banyak tadi, jadi itu kita bisa melihat bahwa suku Kulawi itu ngasih pelajaran banget tentang ke kita bahwa identitas manusia itu tidak lepas dari budaya yang melingkupinya. Jadi budaya apa yang ada di situ itu yang melekat pada identitas kita. Jadi nilai-nilai spiritual dan rasa hormat pada alam, kebersamaan itu menjadi suatu bagian dari kesehatan psikologi kita. Jadi psikologis kita bisa sehat karena kita masih memegang tentang nilai-nilai spiritual atau rasa hormat kepada sesama ya yang ada di lingkungan kita itu. Jadi buat kita, setelah kita tadi bahas banyak tentang suku Kulawi, kita juga ingat bahwa kebahagiaan nggak selalu soal pencapaian tapi soal keseimbangan gitu. Gitu ya, berarti dari pembahasan ini yang dikaitkan dengan teori psikologi lintas budaya. Iya, seperti itu. Jadi kita belajar tentang psikologi lintas budaya, mempelajari budaya-budaya yang ada di sini, budaya Barat, budaya yang ada di Nusantara. Jadi bukan tentang mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, atau ini lebih bagus, ini lebih kurang bagus. Tapi ini tentang perbedaan yang membuat manusia itu mempunyai cara pandang yang berbeda sesuai dengan budaya yang ada atau tertanam dari kecil, seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Salam budaya. Karena itu saya mau. Suku Kulawi bukan sekedar bagian sejarah dari Sulawesi Tengah saja, tetapi juga bagian sejarah dan kearifan yang ada di bumi Nusantara. Melalui psikologi lintas budaya, kita dapat memahami bahwa di balik setiap budaya selalu ada nilai universal yang sama. Menjaga budaya berarti menjadi jati diri. Karena tanpa mengenal akar, kita akan kehilangan arah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ini semua semakin mencintai
keberagaman yang ada di bumi Nusantara. Sekian, terima kasih.